Hai guys, hasil FOMC meeting kemarin sudah keluar dan apa efeknya kepada market? Apakah akan ada kenaikan suku bunga lagi? Kita akan lihat analisa ini dan ada juga analisa harga Bitcoin, Bitcoin dominance, Ethereum, Bitcoin, beberapa berita lainnya dan juga soal alokasi optimal Bitcoin menurut analis di BlackRock. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. FOMC meeting kemarin itu sudah keluar hasilnya, mereka menaikkan sebesar 25 basis point untuk suku bunganya, dan sekarang suku bunga berada di 5,25% sampai 5,5%. Ini merupakan suku bunga tertinggi di dalam 22 tahun terakhir ini. Dan ada sinyal daripada Jerome Powell sendiri kalau akan ada kenaikan suku bunga lagi, di mana itu bakal menjadi kenaikan suku bunga terakhir di tahun ini. Apakah bisa terjadi di September atau di Oktober atau di Desember, kita tidak tahu, tetapi yang pasti kita sudah mulai melakukan pivot dari kenaikan suku bunga, kemudian akan mendekati ke penstabilan suku bunga, jadi tidak ada perubahan sama sekali, dan tentunya market juga akan bisa bereaksi dari situ untuk mulai bisa naik lagi ketika suku bunga tidak lagi dinaikkan ya teman-teman. Market rupanya sudah price in, menurut saya tidak ada pergerakan yang terlalu besar ke bawah. Biasanya kalau misalnya suku bunga itu naik kan harusnya ini dump, tetapi harga Bitcoin itu justru bisa naik kemarin. Jadi harga itu sudah price in ketika kenaikan suku bunga ini itu terjadi, market sudah siap, market sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Jerome Powell, jadi ada peluang untuk bisa balik arah untuk Bitcoin. Hari ini akan ada pemberitahuan untuk advance GDP quarter per quarter, seperti biasa jam 7.30 malam. Kalau misalnya lebih rendah dibandingkan dengan forecast-nya yaitu 1,8%, maka ini akan baik untuk kripto. Dan besok akan ada Core PCE Price Index, yaitu berita inflasi. Sekarang kita akan melihat Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin itu dia sempat naik sampai ke 29.700, sangat baik sekali ya teman-teman. Tapi ada rejection dari situ yang cukup cepat tadi pagi. Bisa close dengan hijau seperti ini. Dari indikator sebenarnya belum bullish. Harga Bitcoin harus close di atas daripada 29.500 ini agar bisa terkonfirmasi bullish secara pergerakan harganya. Dari time frame 4 jamnya sendiri, ini dia ketika berusaha untuk kembali lagi ke 29.500, itu dia ada rejection yang cukup cepat sekali, dan di candle yang sekarang ini ada sedikit kenaikan, kita belum tahu arahnya ini seperti apa. Ada garis support untuk di time frame yang lebih kecilnya, itu di sekitar harga 29.300. Kalau misalnya harga Bitcoin tembus daripada 29.300 ini, maka ada potensi untuk Bitcoin bisa ke harga yang lebih rendah lagi, itu mungkin bisa ke 78,6-nya di 29.000, atau bisa kalau misalnya ini merupakan selling pressure yang cukup kuat, maka ada potensi ke 1,272-nya itu di harga 28.600. Sementara itu untuk Bitcoin dominance-nya kemarin mengalami penurunan, belum ada pergerakan yang terlalu cepat ya teman-teman. Ini tampaknya ketika dia berusaha untuk naik, Bitcoin dominance ini dia tidak melakukannya dengan terlalu cepat, jadi ada tanda kalau ini bisa menjadi pembalikan Bitcoin dominance karena ini sifatnya impulsif, ini sifatnya korektif, ini sifatnya impulsif, ini korektif, dan bisa dilanjutkan dengan pergerakan yang impulsif, yaitu merupakan pergerakan yang sama dengan trennya karena beberapa minggu lalu mengalami pergerakan yang impulsif untuk Bitcoin dominance ke atas, jadi susah untuk menentukan dengan cepat apakah ini adalah pembalikan arah daripada Bitcoin dominance atau tidak. Tetapi dari indikator sendiri ini RSI dan MACD dalam posisi bearish yang mana bagus untuk altcoin. Sedangkan money flow-nya ini belum berubah menjadi merah, tetapi ada red dot, akan terkonfirmasi kalau misalnya money flow-nya itu bisa berubah menjadi merah. Real Bitcoin dominance menunjukkan kalau ETH itu mengalami penguatan terhadap Bitcoin sejak tanggal 22 sampai sekarang ini. Jadi sudah 5 hari, ini kita dalam posisi yang altcoin outperform Bitcoin,
Altcoin non-ETH juga melakukan hal yang sama ya teman-teman. Jadi kita lihat kurvanya itu mengarah ke bawah. Bisa kita lihat juga ketika kemarin Bitcoin melakukan dump, dump tidak sedalam Bitcoin. ETH ini dia sekarang di harga 1870. Dari indikator sebenarnya ini masih dalam posisi bearish ya teman-teman karena mengalami penurunan yang cukup drastis dari tanggal 14 Juli sampai sekarang. Belum ada pergerakan yang terlalu cepat untuk ETH ke atas. Secara garis besarnya ETH itu kalau misalnya dia harus ke bawah lagi, maka mungkin bisa ke daerah ini 1700-an di daerah sini. Dan untuk ETH bisa membuat higher high harus menembus 2032. Di situ ada neckline daripada pola ascending triangle ini yang merupakan pola yang cenderung untuk bullish. Dan ketika terjadi breakout daripada ascending triangle ini, maka target harganya itu bisa ke daerah 2800 di daerah sini ya teman-teman. ETH Bitcoin kemarin itu mengalami kenaikan. Indikator ini bagus, RSI dan MACD-nya. Kemudian ETH Bitcoin harus melewati 0,064 ini masih belum terjadi. Kita hanya bisa menunggu apa pergerakan harga ETH Bitcoin selanjutnya. Dan ada berita kerjasama antara Polygon dengan Bank Sentral Italia untuk melakukan tokenisasi DeFi. Pusat Inovasi Milano Hub dari Bank Italia ini memberikan support kepada proyek yang didevelop oleh Advisory Setif untuk melakukan penelitian mengenai ekosistem token sekuritas untuk DeFi institusional. Project ini tidak memiliki tujuan komersialisasi, tetapi akan mengextend skop analisa token sekuritas di market sekunder, di mana token sekuritas ini adalah representasi digital kepemilikan aset dunia nyata. Jadi kita lihat kalau ini disebutkan lagi, narasi RWA, Real World Asset, itu bisa menjadi potensi narasi yang besar ke depannya. Bullish untuk Polygon, selain bullish untuk Polygon, bullish juga untuk narasi RWA ini. Tokenisasi sekuritas ini adalah sebuah ranah yang sekarang ini sedang banyak dieksplor. Citi Global sendiri itu memprediksi kalau pasar tokenisasi sekuritas ini bisa mencapai nilai valuasi 4 triliun sampai 5 triliun di tahun 2030. Dengan venture capital dan private equity adalah hal yang paling banyak ditokenisasi diikuti oleh properti. Melihat adanya berbagai artikel yang dimunculkan mengenai narasi RWA ini, maka kita harus menaruh watchlist koin-koin RWA karena akan berpotensi untuk pump ke depannya ya teman-teman. Ada juga berita dari Binance di mana mereka secara official itu tidak bisa lagi melakukan perdagangan di Jerman setelah mendapatkan rejection, penolakan oleh BaFin, badan finansial di sana. Tapi saya yakin nanti ketika harga itu sudah mulai naik, sudah mulai nge-hype lagi, akan ada banyak kesempatan untuk Binance ya. Dan terakhir di video kali ini adalah pernyataan dari analis di BlackRock untuk memberitahu kira-kira jumlah Bitcoin secara optimal di portofolio kita itu berapa ya. Ini adalah tulisannya di mana meskipun Bitcoin memiliki volatilitas yang sangat besar yaitu 1,322, tetapi hasilnya itu mengarahkan kepada alokasi yang besar di mana alokasi Bitcoin yang optimal ini adalah sebesar 84,9%. Ini sangat besar sekali. Tidak hanya ada Bitcoin atau aset seperti emas, masih banyak lagi aset-aset lainnya seperti obligasi, ada saham, kemudian ada emas, logam mulia. Nah, ini Bitcoin bisa mencapai alokasi 84,9%. Angka yang menurut saya ini kurang wajar. Apakah ini benar atau tidak, saya tidak tahu karena kita harus memeriksa untuk perhitungannya seperti apa. Tetapi tentu saja ini ada maksud daripada BlackRock sendiri, kenapa mereka bisa mempublikasikan hasil analisa seperti ini, dan ini bisa memberikan sinyal kepada kita kalau mereka itu sedang mengakumulasi Bitcoin dan kemungkinan juga perusahaan-perusahaan lain, fund manager lain, itu sedang mengakumulasi Bitcoin. Lagi pula, harga Bitcoin itu cenderung dekat dengan bottomnya daripada dengan topnya. Lihat saja penjelasan video kemarin ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu punya posisi Bitcoin atau altcoin yang fundamentalnya itu kuat agar bisa menikmati cuan ketika uang itu mulai masuk ke dalam industri kripto, ketika
media-media mulai memberitakan banyak berita-berita positif mengenai kripto, kalau misalnya ada masa-masa bear atau FUD, pasti akan ada masa-masa FOMO-nya juga ya teman-teman. Ditambah lagi dengan Fed yang akan melakukan pivot yang mana akan memberikan angin segar, dana segar untuk pasar saham dan kripto. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.